Wa an Abi Musa Abdullah bin Qaisin al-As'ari radhiyallahu anhu qol suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, den takoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu saja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an. Jadi Kanjeng Nabi ditanya tentang keadaan seseorang yuqatilu saja'atan, yang berperang karena gagah-gagahan. Terus yuqatilu hamiyatan, yang berperang karena golongan. Jadi kadang-kadang hamiyatan ini karena golongan ini, kadang-kadang memang manusia itu cenderung mikir golongan ini sendiri, itu lumrah ya. Tapi kalau kita sudah berbicara masalah agama, masalah ngaji, ya masalah khususi, masalah apa, tidak boleh membedakan antara keluarganya sendiri dengan keluarganya orang. Kalau kita itu seperti mengadakan khususi itu, apa saja yang di dalam apa sistem kehidupan di pondok pesantren ini, apa melihat seseorang itu karena keturunan, ya berarti orientasi kita hamiyatan ini, kan gitu. Maka yang kita terapkan dalam ini ya kemampuan seseorang itu, fungsi hidup seseorang itu, sehingga apa benar-benar tercapai apa seperti yang disampaikan di dalam hadis ini. Jadi yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an, perang karena riya. Ayu dzalika fi sabilillah, di mana dari ketiganya itu yang dianggap perang di jalan Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya wa huwa sabilillah." Siapa yang berperang, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya, supaya kalimat Allah itu tinggi, bahwa fisabilillah, maka itu jalan Allah. Misalnya ya, kita buka pondok ini ya, terus orientasinya itu muridnya akeh lah kan gitu. Tapi kalau hanya itu saja yang menjadi orientasi ya, terus pelayan yang baik-baik tadi itu untuk supaya orang kerasan mondok di sini seperti begitu, maka itu bukan fisabilillah. Bagaimana dengan fisabilillah itu? Ya menunjukkan bahwa kita itu melaksanakan ibadah kepada Allah, sebenarnya cuma gitu aja. Ibadah seperti khususi itu. Senang kita, bangga kalau kemudian apa jamaahnya itu tambah banyak ya, jamaah tambah banyak ya. Tapi kalau kita khususi seperti khususi itu ya, orientasinya hanya supaya jamaah itu banyak, ketika banyak senang, ketika tidak banyak susah, itu berarti bukan fisabilillah. Jadi fisabilillah itu bagaimana kita ini ya ibadah saja sudah, memang kita diciptakan oleh abudun kok untuk beribadah, untuk begitu. Nah, jadi bisa jadi seperti contoh misalnya seperti khusus itu, juga bisa jadi seperti riak kepada orang, bisa orientasi dunia, orientasi ndelek duit, kan gitu. Itu pernah apa itu ada tamu dari Medan itu ikut khususi di sini, kan gitu. Terus lihat, dia bilangnya apa? Iku nek nduk Medan bah kowe sugih bang. Lah tak dulu sing salaman gak patek akeh kok, nek nduk Medan mesti salaman kabeh iku. Seperti gitu. Di Gresik juga seperti begitu. Adik saya Nurul itu ke sini. Wah, iku apa nek ngene Gresik sugih gua bapamu ku. Soale kabeh wong do salam templek kabeh, dan salam templek gede-gede kan gitu. Nah, saya bilang alhamdulillah nduk ngene ini sih cukup-cukup tok. Nek gak ngono kok melok khidmah kan gitu. Nyatanya di dalam khusus itu masih saja ya niat khidmah kan seperti itu. Wis muga-muga untuk balasan doa akhirat. Jadi ada niat-niat itu, tujuan-tujuan itu podo-podo perangi ya. Itu niatnya kaya apa? Pernah suatu ketika ya Kanjeng Nabi dalam peperangan ada sahabat itu yang berperang membunuh orang kafir. Jelas. Dia secara lahir itu banyak membunuh orang kafir. Terus Kanjeng Nabi itu
panggil satu sahabat itu bilang, "Kulo ahli neraka," gitu. Loh, orang yang ikut perang dengan Kanjeng Nabi, yang membunuh orang kafir banyak, dikatakan oleh Nabi itu ahli neraka. Coba bayangkan. Akhirnya sahabat ini penasaran ini. Apa benar Kanjeng Nabi ini? Lah, sahabat ini terus ngintil terus, diintil terus. Suatu ketika orang ini kena pedang, ya, banyak luka badannya. Dia tidak kuat menahan sakit, bunuh diri, jeres. Gitu. Ini ada apa? Ini mesti ada masalah di dalam ketika dia berperang. Jadi bukan kena semata-mata karena Allah, tidak mungkin ya itu tadi hamiatan atau sajaatan. Jadi kan kalau orang berperang itu kalau menang kan dapat harta rampasan, sehingga sampai seperti begitu. Jadi saking tidak kuat loro akhirnya bunuh diri. Hadis yang nomor 9. Wan Abi Bakrah Nufai bin Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, Kanjeng Nabi dawuh, idza talaqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Jadi Kanjeng Nabi dawuh, ketika dua orang muslim itu berhadapan tukaran ya, dengan kedua pedangnya, fal qatil wal maqtul finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Abi Bakrah tadi bertanya, qultu ya Rasulullah, hadzal qatil wa ma balul maqtul. Itu yang membunuh ya Allah. Jadi kalau yang membunuh itu masuk neraka lumrah lah. Lah ini yang dibunuh kok bisa masuk neraka, kenapa? Innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia sangat ingin untuk membunuh sahabatnya, membunuh sesamanya. Jadi laki-laki di dalam hati kan gitu ya. Jadi selamat atau tidaknya kita itu tergantung hati kita. Makanya kita hidup ini jangan mengelola yang lahir saja. Ya makhrote ya kudu api, ya tajwidnya ya kudu api. Tapi yang batin ini dikelola. Karena dengan batin inilah orang itu mendapatkan kelebihan-kelebihan, keajaiban-keajaiban itu dengan batin. Jadi kadang-kadang sekolah tidak pakai dhuwur-dhuwur, tapi ilmunya malah wong akademisi itu belajar dengan orang. Banyak seperti begitu. Kenapa itu? Karena batinnya kuat. Lah untuk mengelola batin itu sebenarnya gampang ya. Diniati ibadah saja kan gitu. Karena memang kita itu diciptakan illa liya'budun, untuk beribadah. Seperti itu.